Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 244. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik ketika kami baru saja menikah. Tapi setelah dia kecanduan judi, dia mulai memukul saya setiap hari. Dong Suebing mengerutkan kening. Dia tega memukulmu. Siapa yang akan memukul wanita cantik seperti dia? Yu Meixia tidak mau membicarakan suaminya dan melanjutkan pijatan kaki dengan tenang. Dong Suebing menghela nafas dalam hatinya. Pantas saja Yu Meixia dan Yu Qianqian memiliki karakter yang lemah dan pemalu. Suaminya harus menjadi salah satu alasannya. Setelah mandi, Dong Suebing merasa lebih baik. Yu Meixia melihat Dong Suebing hendak berpakaian dan segera keluar dari kamar mandi, tapi dia melihat Yu Qianqian berdiri di luar kamar mandi. Yu Qianqian memandang ibunya dan bertanya-tanya mengapa ibunya ada di kamar mandi ketika kepala Dong sedang mandi. Yu Meixia panik dan dengan cepat menjelaskan, "Aku masuk untuk membantu kakakmu merendam cucian kotornya." "Oh, dia masih mandi, dan kamu harus menunggu untuk ke toilet." Yu Qianqian mengangguk dan berkata dengan gembira, "Bu, aku sekarang tahu cara menggunakan komputer. Aku bahkan mengetik beberapa kata sebelumnya." Yu Meixia mencium kening putrinya. "Gadis pintar, pergi dan mainkanlah, dan kamu bisa mengajariku cara menggunakannya di masa depan." Yu Qianqian mengangguk dan berlari kembali ke kamarnya. Sejak suami Yu Meixia mulai berjudi, dia belum pernah melihat putrinya begitu bahagia. Rasa terima kasihnya kepada Dong Suebing semakin meningkat dan terasa tersentuh. Dia merasa kepala Dong harus berdandan dan mengetuk pintu. Dia memasuki kamar mandi dengan pengering rambut dan menyuruh Dong Suebing duduk di kursi. Setelah itu, dia berdiri di belakangnya dengan pengering rambut untuk mengeringkan rambutnya. "Gali data ini, telusuri kembali hingga ke inti Nov Eurois and Dong Suebing tersenyum. Kamu bisa memegang pengering rambut sedikit lebih jauh. Akan terlalu panas jika dekat. Seperti ini, tekan tombolnya ke bawah 2 tingkat, dan udara akan menjadi dingin. Gunakan itu, udara dingin. Maaf saya belum pernah menggunakan pengering rambut sebelumnya. Saya tidak mengetahuinya." "Tidak apa-apa, Anda akan tahu cara menggunakannya secara perlahan. Jika Anda masih ragu, Anda dapat membaca panduan pengguna. Misalnya, Anda bisa membaca cara menggunakan mesin cuci, sehingga tidak perlu mencuci pakaian dengan tangan. Itu terlalu melelahkan." "Oke." Dong Suebing memejamkan mata untuk menikmati perasaan ini. Setelah rambut Dong Suebing dikeringkan, dia duduk di sofa untuk menonton TV. Yu Meixia berjalan mendekat dan menawarkan untuk memijat kakinya. Dia tahu kepala Dong senang kakinya dipijat, tapi Dong Suebing dengan cepat menolaknya. "Tidak apa-apa jika mereka ada di kamar mandi, tapi di ruang tamu, Qianqian mungkin akan keluar kamarnya kapan saja dan melihat mereka. Ayo siapkan ponselmu dan simpan nomorku." "Ya." Yu Meixia dengan hati-hati mengeluarkan ponsel dari kotaknya dan memegangnya di tangannya. Dia meraba-raba sebentar sebelum menghidupkan telepon. Ketika dia mendengar nada telepon setelah menyalakannya, dia terkejut. Setelah layarnya menyala, dia memegang ponselnya dengan tidak wajar dan menyadari bahwa itu adalah ponsel layar sentuh. Jari-jarinya gemetar saat dia menggeser menu. Setelah beberapa saat, dia menjadi bingung dan memandang Dong Suebing dengan malu-malu. Aku terlalu bodoh dan belum pernah menggunakan ponsel sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana cara menyimpan nomor Anda." "Ketua Dong, bisakah kamu mengajariku?" Dong Suebing tertawa. "Tidak apa-apa. Saya juga bingung ketika membeli ponsel pertama saya. Setidaknya Anda tahu cara menyalakannya. Saya bahkan tidak dapat menemukan tombol on-off." "Haha, tentu saja, ini adalah cerita yang dibuat-buat." Lingkungan Dong Suebing sangat berbeda dengan Yu Meixia. Bahkan ketika dia tidak mampu membeli telepon, dia juga bermain-main dengan telepon teman sekelasnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu cara menyalakannya? Yu Meixia takut kepala Dong mengira dia tidak berguna selain memasak dan akan mengusir mereka. Ketika dia mendengar kepala Dong menyemangatinya alih-alih meremehkannya, dia tersentuh. "Terima kasih. Berikan ponselmu padaku. Saya akan mengajari Anda cara menyimpan nomor telepon." Yu Meixia memusatkan seluruh perhatiannya pada telepon karena dia tidak ingin kepala Dong menganggap dia bodoh.
Kalau ditekan di sini, akan ada pop-up dan ada keypad di sini. Cukup ketuk dengan jari Anda. Lihat, kamu menyimpan nomornya. Sekarang saya akan mengajari Anda cara menyimpan nama ke nomor tersebut. Oke, selesai. Lakukan saja langkah-langkah ini untuk menyimpan nomor orang lain di kemudian hari. Sekarang, saya akan mengajari Anda cara menelepon. Tekan ikon ini lalu masukkan nomor telepon. Jika Anda sudah menyimpan nomor telepon, Anda tidak perlu memasukkan nomornya. Cukup tekan di sini dan cari namanya. Apakah kamu mengerti? Yu Meixia berusaha sekuat tenaga untuk mengingat semua langkahnya. Hampir. Dong Suebing mengembalikan teleponnya. Coba lakukan sendiri. Yu Meixia mengambil telepon dengan gugup dan hampir menangis ketika dia gagal. Aku sangat bodoh. Dong Suebing berkeringat. Di sini, aku akan mengajarimu langkah demi langkah. Dia memegang tangan Yu Meixia dan menunjukkan padanya di mana harus menekan. Kalau mau melakukan perubahan lain, langkahnya hampir sama. Di sini, coba lakukan sendiri. Yu Meixia berhasil pada percobaan berikutnya, dan ponsel Dong Suebing berdering. Bagus, saya akan mengajari Anda fungsi lainnya. Setelah belajar beberapa saat, Yu Meixia akhirnya mempelajari beberapa fungsi pada ponsel. Saat ini, Dong Suebing hampir memeluknya. Lengan kirinya berada di atas bahunya, dan tangan lainnya memegangi tangan, menekan layar. Sebenarnya satu tangan saja sudah cukup untuk mempelajarinya, tapi Dong Suebing masih terpengaruh oleh alkohol dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memanfaatkannya. Baiklah, coba atur alarmnya. Dong Suebing melepaskan tangannya dan sengaja meletakkannya di pahanya. Dia bisa merasakan kaki hangatnya melalui gaunnya. Tubuh Yu Meixia menegangkan dan tersipu saat dia melihat tangan Dong Suebing di pangkuannya. Ketua Dong, aku Dong Suebing tersenyum. Apa yang salah? Tidak ada. Yu Meixia menundukkan kepalanya dan mulai menekan teleponnya. Dong Suebing melihatnya tidak menolaknya dan menjadi lebih berani. Dia mulai menggerakkan tangannya dan beringsut menuju helm gaunnya. Yu Meixia menunduk malu-malu dan tidak berani bergerak. Tangan Dong Suebing sedikit menarik gaunnya dan mulai meraba kakinya melalui stokingnya. Apakah kamu sudah memasukkan alarmnya? Saya hampir selesai. Tubuh Yu Meixia menjadi kaku dan tidak bergerak. Dong Suebing mengangguk. Pagi selanjutnya, Dong Suebing bangun dan melihat waktu. Ini bahkan belum jam 6 pagi, dan dia memutuskan untuk tidur sebentar lagi. Namun dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah memanfaatkan Yu Meixia saat mengajarinya cara menggunakan ponsel. Dari ingatannya yang kabur, dia ingat bahwa dia memegangi tangannya. Dia segera menyesal dan menamparkan keningnya sendiri. Dasar bajingan, bagaimana kamu bisa melecehkan kakak Yu setelah minum beberapa kali? Dong Suebing sangat menyesali tindakannya. Citra luar biasa dia di depan saudari Yu telah hilang. Dong Suebing bertanya-tanya bagaimana Yu Meixia akan menemuinya setelah kejadian tadi malam. Dong Suebing turun dari tempat tidur dan berpakaian, sebelum keluar dari kamarnya dengan malu. Dia melihat ke pintu kamar di seberangnya, dan pintu itu tertutup. Yu Meixia dan Yu Qianqian seharusnya masih tidur. Dong Suebing berpikir sejenak dan segera mandi. Dia meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia telah pergi bekerja dan bergegas keluar rumah. Saat itu sekitar pukul 6.30 pagi, dan tempat keluarga keamanan umum hampir kosong. Di lobi Biro Keamanan Publik, Dong Suebing bertemu dengan Wakil Kepala Biro Eksekutif Hui Guo. Hui Guo terkejut melihat Dong Suebing dan menatapnya dengan dingin. Selamat pagi, Ketua Dong. Dong Suebing tersenyum tipis dan berkata, saya tidak sedini Anda. Kamu benar-benar pekerja keras. Hui Guo memandang Dong Suebing dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Arahan Hui Guo seharusnya mengarah ke Departemen Investigasi. Hui Guo adalah saingan terbesar Dong Suebing di biro. Wakil Kepala Biro Zhao Jingsong dan Kepala Kantor Polisi Kota Changwantao berada di faksi Hui Guo. Hui Guo juga mendapat dukungan dari Kepala Departemen Publisitas, Qian Seng, dan tidak mudah bagi Dong Suebing untuk menghadapinya. Selama insiden peretas, Dong Suebing mengambil kembali pujiannya dari Hui Guo, permusuhan mereka semakin memburuk. Setelah itu, insiden Direktur Kementerian Pendidikan Kabupaten Yantai dan Departemen Keuangan mencoba menimbulkan masalah bagi Dong Suebing, dan itulah sebabnya Dong Suebing tidak merasa perlu untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya. Kembali ke kantornya,
Dong Suebing mulai membaca koran. Setelah staf biro tiba di tempat kerja, Dong Suebing mendengar sesuatu dan memahami mengapa Hu Yiguo berada di biro begitu cepat. Kasus penculikan anak menjelang hari buruh mendapat terobosan dan detektif serta menangkap seorang tersangka. Departemen investigasi berada di bawah yurisdiksi Hu Yiguo, dan dia datang lebih awal untuk mencoba mengklaim penghargaan tersebut. Bagaimanapun, kasus ini dianggap sebagai kasus besar. 1 jam 5 jam 8 jam ketika hampir waktunya pulang kerja, Dong Suebing tidak mendapat kabar terbaru tentang kasus penculikan anak tersebut. Dia bertanya-tanya dan menemukan bahwa tersangka menolak untuk mengungkapkan apapun. Tidak peduli bagaimana para detektif menanyai tersangka, mereka tidak dapat memperoleh informasi berguna. Dia tetap bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Meski penyidik mengetahui tersangka terlibat dalam kasus ini, namun mereka tidak memiliki bukti konkret. Dong Suebing mengemasi barang-barangnya dan keluar dari biro. Tapi ketika dia memikirkan menghadapi Yu Meixia di rumah, dia menjadi takut. Dong Suebing mengeluarkan ponselnya dan menelepon ke rumah. "Halo." Sebuah suara lembut menjawab. "Itu adalah Yu Qianqian," kata Dong Suebing. "Kamu menyelesaikan sekolah. Ini aku. Apa yang ibumu lakukan?" "Saudara laki-laki," Yu Qianqian berkata dengan penuh semangat. "Ibuku ada di kamar mandi. Aku akan membuatnya menjawab." Dong Suebing dengan cepat berkata. "Tidak perlu apakah ibumu baik-baik saja?" "Ibuku, dia baik-baik saja." "Oke, bantu aku memberitahu kakak Yu bahwa aku tidak akan kembali untuk makan malam. Saya punya janji makan malam." Setelah menutup telepon, Dong Suebing merasa lega dan berjalan ke sebuah restoran kecil di sepanjang jalan untuk makan mie. Sambil makan, dia memikirkan bagaimana dia akan menghadapi Yu Meixia tetapi tidak sampai pada kesimpulan. Setelah menyelesaikan makan malamnya, Dong Suebing melunasi tagihannya dan kembali ke rumah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.